حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العفو الكريم الغفور الرحيم العزيز الحكيم ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maha suci Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Itu artinya bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah atas seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu artinya bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh lebih banyak lagi, lebih maksimal lagi. Sebab jikalau tidak, demi Allah saya katakan, kita akan rugi serugi-ruginya. Sebab kita perlu banyak bekal. Kita akan hidup di alam akhirat nanti bukan hanya ratusan tahun, bukan hanya ribuan tahun, bukan hanya miliaran tahun. Tapi selamanya kita akan hidup di alam akhirat nanti. Dan itu butuh bekal yang banyak. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Berdasarkan penjelasan Al-Quranul Karim, bahwa setiap kita pasti suatu ketika akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Nabi Adam alaihissalam konon usianya sampai 1500 tahun lamanya. Tapi entah sejarah mengabadikan Nabi Adam juga wafat. Nabi Nuh alaihissalam konon usianya sampai 950 tahun lamanya. Bahkan ulama mengatakan itu masa dakwahnya, usianya lebih dari itu. Tapi yentoh sejarah mengabadikan Nabi Nuh juga wafat. Panjenengan saksikan di Indonesia ini banyak orang yang menyatakan sakti Mondrokuno. Ditembak gak mempan, dibacok gak mempan, tapi yentoh akhirnya Allah wafatkan. Ainama takunu yudhrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada,
maka kematian itu pasti akan menjumpaimu. Sekalipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh dan tinggi. Kurang apa Firaun yang merasakan raja di raja, yang bala tentaranya ribuan manusia, yentoh akhirnya Fir'aun juga mati. Korun, manusia yang terkaya di zamannya, yang bala tentaranya juga ribuan, yentoh akhirnya sejarah menyatakan Korun juga mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kalian yang lari dari kematian, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpaimu. Hadirin, banyak orang di dunia ini sakjane ngono wedi mati. Sakit dikit, cepet-cepet cari dokter yang terbaik. Sakit dikit, cari rumah sakit yang terbaik. Tapi yentoh akhirnya mati juga. Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. Dan kami tidak pernah menjadikan sebelummu Muhammad manusia yang hidup kekal. Semua manusia akan mati. Bagi kita umat Islam, hadirin sekalian, orang yang mukmin tidak seberapa penting kapan kita akan wafat. Di bumi mana kita akan wafat, dengan cara bagaimana kita akan wafat. Bagi kita orang mukmin tidak seberapa penting. Yang paling penting adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan. Ibadah apa yang sudah kita persiapkan, amal soleh apa yang sudah kita persiapkan. Karena sekali lagi nanti kita hidup di alam akhirat bukan hanya ratusan tahun, bukan hanya ribuan tahun, bukan hanya miliaran tahun, tapi selamanya kita akan hidup di dunia, hidup di akhirat. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang terbaik adalah orang mukmin yang termulia, yang teristimewa adalah orang mukmin yang terbaik akhlaknya. Jadi kalau ibadah kita tidak menciptakan akhlak yang baik, mesti ada yang salah ibadah ini. Wa aqiyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Dan orang yang tercerdas, kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istida'atan, dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Itu orang yang paling cerdas di dalam alam jagat raya ini. Jadi kalau seandainya ada sekelompok orang yang dioper harta saja, pangkat saja, jabatan saja, tapi tidak mengingat bekal akan datang, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak mempersiapkan bekal kematian, berarti orang ini paling bodoh di seluruh dunia. Dikira hidup di dunia ini paling lama, nggak akan mati. Jadi siapapun kita, jika menjadikan dunia ini tujuan yang dipikir hanya duniawi saja, nggak pernah mikir akhirat, nggak pernah mikir ibadah, demi Allah saya katakan ini orang yang paling bodoh di dunia. Hati-hati siapapun, jangan sampai dunia ini dijadikan tujuan. Hadirin, Ibnul Qayyim pernah menyampaikan nasihat demikian. Mayoritas manusia itu ada 3 kelompok
yang memburu kemuliaan, kebahagiaan. 3 kelompok ini kata beliau, yang pertama adalah orang yang memiliki harta benda, pangkat dan jabatan. Dia merasa bahwa dengan memiliki harta benda itu, dia akan mulia hidupnya. Dia akan bahagia hidupnya. Tapi awas kata beliau, itu hanya titipan Allah yang berada di luar organ tubuh panjenengan. Orang itu ketika memiliki harta benda, Pak, memiliki pangkat dan jabatan, itu kan berada di luar organ tubuh manusia. Karena berada di luar organ tubuh manusia, bagi Allah gampang mengambil suatu ketika. Itu hanya titipan dari Allah, harta benda Allah. Kalau kita punya pangkat dan jabatan, itu hanya titipan dari Allah. Suatu ketika Allah mudah untuk mengambil harta benda ini. Banyak kita saksikan jadi orang kaya, duitnya triliunan, merasa dia paling happy, paling mulia. Begitu Allah ambil harta bendanya, Allah ambil pangkat dan jabatannya, goyang goyo, klencam lolo, akhirnya kendeng. Itu mudah bagi Allah. Kelompok yang kedua kata Ibnul Qayyim, ada orang yang merasa bahagia ketika memiliki organ tubuh yang ideal. Jadi kebahagiaan ini kebahagiaan di dalam organ tubuh. Ketika Allah ciptakan dia orang yang sangat ideal, tampan, cantik, hampir selama hidup nggak pernah sakit, nggak pernah ngamar, nggak pernah opname. Dia merasa hebat, merasa bahagia, merasa paling mulia. Tapi ingat, sekalipun kemuliaan ini di dalam organ tubuh manusia, ini hanya titipan Allah yang suatu ketika Allah gampang untuk ambil ini. Dan buktinya banyak. Merasa wajahnya cantik luar biasa, ngilu itu sehari bisa 50 kali. Asal mobil berhenti, cari spionnya, ngilu dia. Merasa hebat, merasa mulia, merasa bahagia ketika Allah takdirkan memiliki organ tubuh yang ideal. Tapi begitu masa keblodosan LPG, bulat-bulat, wajahnya hancur berantakan, terjun bebas kemuliaan itu. Mudah bagi Allah ambil kemuliaan sekalipun itu berada di dalam organ tubuh manusia. Karena itu jangan sombong ketika memiliki harta benda. Jangan sombong ketika memiliki pangkat dan jabatan. Jangan sombong ketika memiliki organ tubuh yang sehat, yang ideal. Karena itu titipan dari Allah yang suatu ketika Allah bisa ambil kapan-kapan. Yang ketiga kata beliau, ada hakikat kemuliaan itu kemuliaan rohani, Pak. Kemuliaan rohani. Dan ini berada di dalam organ tubuh manusia. Ketika rohaninya itu bersih, rohani itu ya isinya iman, ya isinya ibadah, ya isinya amal soleh, ya isinya pengetahuan soal ilmu agama. Demi Allah saya katakan, ini hakikat kemuliaan yang akan menggiring kita, mendampingi kita mulai hidup di dunia, di alam barzah sampai nanti dalam akhirat. Ini baru hakikat kemuliaan ketika rohani kita ini bersih. Ketika rohani kita ini isinya iman, amal soleh, ibadah. Maka setiap kita harus mengejar itu, Pak. Jangan kita mau diperbudak urusan duniawi. Mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan ini manfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة